Shalom adik-adik, apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, aku diberkati, kamu diberkati. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu semua. Puji Tuhan, torang kembali baku dapa di ibadah sekolah minggu di hari ini. Tentunya dengan penuh sukacita dan tentunya penuh dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan Yesus. Meskipun torang semua belum bisa berkudapa langsung Kang dengan adik-adik semua yang ada di rumah, tapi Enci yakin dan percaya di situasi kondisi seperti ini, torang masih rindu memuji akan nama Tuhan Yesus. Nah, di pagi hari ini, di ibadah saat ini, mari Enci undang kita orang semua bangkit berdiri. Torang akan mulaikan tong ibadah, tentunya torang akan berdoa buka dan torang menyanyi bersama-sama, saya senang berdoa. Adik-adik yang berkati Tuhan, mari kunci tangan, tutup mata, torang berdoa. Mari berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Mulia. Di pagi hari yang indah ini, Engkau telah bangunkan kami, jaga kami dalam tidur kami semalam, dan bangunkan kami dengan tubuh sehat, kuat, yang diberi oleh Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini, kami anak-anak-Mu akan beribadah, memuji memuliakan akan nama Tuhan di dalam peribadatan sekolah minggu Jemaat Kemim Sumber Berkat. Tuhan Yesus berkati peribadatan kami, kiranya Engkau berkati dari pertama, pertengahan hingga sampai berakhirnya dengan baik. Engkau siapkan hati dan pikiran bagi anak-anak kami, kiranya Tuhan Yesus tolong kami dalam peribadatan ini, agar bisa jadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik berkati Tuhan, torang masih tetap berdiri. Tentunya Enci akan bersama-sama torang semua rindu untuk memuji akan nama Tuhan. Nah, saat ini torang angkat pujian Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik silakan duduk. Dan saat ini torang semua dengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Angel Nayawan. Dan untuk itu mari torang siapkan torang Alkitab. Torang mau memuji Tuhan dulu dengan pujian ingin dengar cerita. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, saat ini
Kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, di saat ini kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami akan baca Alkitab, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biar kiranya Engkau menganugerahkan hikmat bagi kami semua, bagi anak-anak sekolah minggu yang akan membaca Alkitab. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Biar apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengar, itu boleh kami mengerti. Dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati. Biar apa yang akan nanti sebentar disampaikan itu hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 1-10. Sekali lagi, dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1-10. Dengan judul Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada saat itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah membaca Alkitab. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan kita saksikan bersama-sama lewat video yang akan diputarkan berikut ini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam.
Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, itulah cerita firman Tuhan yang sudah kita saksikan bersama lewat video yang sudah diputarkan tadi. Adik-adik, tadi kita telah melihat cerita tentang Samuel. Samuel yang masih kecil, Samuel yang tinggal di rumah Tuhan atau di bait suci atau yang sekarang orang bilang gereja, dia tinggal bersama dengan Imam Eli. Samuel merupakan anak yang mempunyai sifat setia, taat, dan dengar-dengaran. Samuel membantu Imam Eli dalam pelayanan di bait suci. Samuel tidak pernah melawan Imam Eli saat membantu melaksanakan tugas pelayanan mereka. Karena Samuel tahu bahwa melawan Imam Eli adalah satu hal yang tidak baik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, selain Samuel setia, taat, dan dengar-dengaran, Samuel ini memiliki satu hal yang hebat atau satu hal yang istimewa, yaitu dia dapat mendengarkan suara Tuhan. Tadi orang so baca di Alkitab, orang so lihat lewat video, Tuhan Yesus memanggil dia sebanyak 3 kali. Dan suara Tuhan sebanyak 3 kali itu semuanya Samuel dengar. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Samuel adalah anak yang istimewa. Sama seperti halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki sifat yang setia, yang taat, dan dengar-dengaran kepada Bapa di surga. Bukti ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga, yaitu saat dia rela untuk dirinya disiksa, dihina, difitnah, dicambuk, dipukul, dan akhirnya disalibkan di Bukit Golgota. Itu bukti ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita semua anak-anak sekolah minggu, semua anak-anak Tuhan, kita diharapkan agar dapat menjadi seperti Samuel.
Teristimewa kita dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu kita harus menjadi anak-anak yang setia, taat, dan dengar-dengaran. Dengan cara apa? Yaitu kita setia, taat, beribadah, membaca Alkitab, berdoa, kita taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, bahkan semua orang-orang yang lebih tua dari kita. Jadi adik-adik, firman Tuhan yang kita sudah baca tadi menghendaki kita agar supaya kita semua boleh menjadi anak-anak yang taat, yang setia, yang dengar-dengaran, seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Samuel, bahkan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Demikian cerita firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Samuel 3 ayat 10. Sekali lagi ayat hafalan kita hari ini terdapat di 1 Samuel 3 ayat 10, yaitu berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Sekali lagi, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Itulah ayat hafalan kita di hari ini, dan saat ini kita akan mendengarkan ayat hafalan yang sudah dihafal adik-adik di ayat hafalan yang diberikan yang lalu. Shalom, nama saya Gracia dari kolom 4. Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Terima kasih, God bless you. Shalom, nama saya Jenait Kapanto. Saya dari kolom 5, Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Immanuel dari kolom 4. Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, dan di dalam aku, dan aku dalam Engkau. Terima kasih. Shalom, damai di hati. Nama saya Aprilio None dari kolom 5. Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, menati. Nama saya Javan Kampano dari kolom 5. Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Terima kasih dari semua kata. Shalom, nama saya Paminantu dari kolom 7 ayat hafalan. Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. God bless you. Shalom, damai di hati. Nama saya Presi Evani Bororing. Saya dari kolom 6. Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Terima kasih. God bless you all. Shalom, nama saya Vincent Lantu dari kolom 7. Ayat hafalan Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, kita sudah melihat bersama teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan yang diberikan yang lalu. Dan saat ini mengakhiri cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena kesempatan yang Engkau berikan bagi kami boleh membaca Alkitab, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memohon biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dan memampukan kami anak-anak sekolah minggu, bahkan kami semua yang sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu dan membaca Alkitab, biar kiranya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Teristimewa kami yang masih anak sekolah minggu, yang masih kecil-kecil, masih dalam masa pertumbuhan, biar kiranya dengan hikmat Tuhan beri, agar kami boleh melakukan setiap firman yang sudah Tuhan Yesus sampaikan bagi kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati terus kami semua, biar firman-Mu ini terus tertanam dalam hati pikiran kami, boleh menjadi pedoman, penuntun di dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Demikian torang pembacaan firman Tuhan, dan tentunya torang sudah mendengar cerita firman Tuhan tadi. Tentunya Inci berharap torang semua masuk dalam torang hati dan pikiran dan selalu dipraktekkan dalam kehidupan torang sehari-hari. Nah, adik berkati Tuhan, torang akan merespon peribadatan torang pada pagi hari ini dengan membawa persembahan. Untuk itu siapkan uang persembahannya dan tentunya torang akan menyanyi DIAKONIA. Adik-adik yang berkati Tuhan, torang sudah memberikan persembahan dan saat ini torang masuk di dalam doa tutup atau doa syukur dan nantinya akan dibawakan oleh Encik Like Bawole. Encik Like dipersilakan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, torang akan berdoa pada saat ini. Semua ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, dan sementara berdoa tidak ada yang berbicara atau tidak ada yang menggoda teman di sebelah dan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kita fokus untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi anak-anak, inilah kami datang kembali kepadamu, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau yang sudah juga menuntun akan ibadah sekolah minggu, Jemaat Sumber Berkat, walaupun lewat live streaming ya Tuhan, tetapi ibadah sudah berjalan dengan baik. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami tonton dan sudah kami dengar ya Tuhan, itu akan berguna bagi kehidupan kami selaku anak-anak. Kami lebih menjadi anak-anak yang senantiasa selalu taat kepadamu, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, terlebih juga kami rajin untuk belajar. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati Inci Angel yang sudah Engkau pakai pada saat ini untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa selalu menjaga dan menyertai Inci Angel dalam tugas setiap hari bersama dengan keluarganya. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Dan pada saat ini kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati besar kecil persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Biarlah persembahan itu kami tahu semua berasal daripada-Mu
dan kami kembalikan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas segala kasih dan penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa kami untuk guru-guru sekolah minggu yang saat ini sudah bertugas ya Tuhan, baik dari komisi maupun dari guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom 4. Engkau sertai kami terus ya Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kami, terlebih dalam pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu. Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan, Engkau berikan kami sukacita dalam kami melayani ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Sumber Berkat, yang walaupun pada saat ini kami harus beribadah di rumah karena pandemi virus corona ini. Tetapi biarlah ya Tuhan tidak akan menyurutkan iman kami, menyurutkan akan semangat kami untuk beribadah kepadamu. Walaupun kami harus beribadah lewat live streaming. Engkau berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Sumber Berkat. Bahkan orang tua kami semuanya ya Tuhan. Engkau berkati dalam setiap usaha dan kerja mereka. Setiap hari dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa selalu menjaga dan menyertai kami. Dan doa ini ya Tuhan akan kami tutup dengan kami mengucapkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikudus kiranya namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Torang sudah sampai di akhir torang peribadatan di pagi hari ini. Untuk itu, Enci undang kita semua bangkit berdiri. Torang lakukan lagu penutup, Masa Depan Sungguh Ada. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Demikianlah peribadatan kita di pagi hari ini boleh selesai dengan segala baik. Untuknya, torang mengucap syukur pada Tuhan Yesus yang sudah membimbing torang dalam peribadatan di hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Encik sampaikan kepada adik-adik semua. Tentunya sebelum torang berpisah, mungkin ada penyampaian dari komisi, dipersilakan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Sumber Berkat Malalayang di pagi hari ini sudah selesai. Dan Inci sampaikan kepada adik-adik bersama dengan orang tua, guru-guru sekolah minggu yang ada, yang memberi waktu mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini, disampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa untuk berikutnya atau ibadah sekolah minggu yang berikut. Selanjutnya disampaikan kepada adik-adik, jangan dulu keluar rumah, cuci tangan, pakai masker, dan adik-adik harus ingat tetap beribadah dari rumah. Terima kasih adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.